Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki, perwakilan dari kelompok kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Diki NPM 77, terus Nurul Jannah NPM 81, Sofinatul Fitria NPM 80. Di sini kami sudah membuat form chain of study. Sebelum saya menjelaskan tentang form yang telah kami buat, saya akan bahas terlebih dahulu tentang form chain of study. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, terdapat permasalahan tentang informasi apa saja yang perlu dicantumkan pada form digital chain of study. Untuk bukti fisik ini berdasarkan atas data yang telah diperoleh mulai dari perancangan hingga pada tahap implementasi, maka dapat didapatkan sebuah solusi bahwa informasi yang tercantum dalam form chain of study terbagi menjadi 3. Pertama, berisikan informasi tentang hasil olah TKP, informasi bukti fisik, dan informasi mengenai hasil proses image processing yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan dari form yang kami buat. Form yang kami buat mempunyai kemampuan untuk membaca dan menganalisis suatu file gambar yang diunggah. Hasil dari analisis ini akan ditampilkan saat proses analisis telah selesai dilakukan. Hasil analisis berupa deteksi terhadap objek-objek yang ada pada gambar tersebut dan probabilitasnya. Hal ini akan membantu investigator dalam menganalisis file gambar yang diperoleh dari hasil akuisisi bukti fisik. Salah satu aspek penting dalam hal penanganan barang bukti adalah apa yang disebut dengan chain of study, yaitu sebuah prosedur untuk secara kronologis melakukan pendokumentasian terhadap barang bukti serta catatan interaksi terhadapnya. Dokumentasi berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari tahapan perancangan hingga implementasi, maka dapat beberapa kesimpulan. Pertama, berdasarkan atas data yang telah diperoleh mulai dari perancangan hingga pada tahap implementasi, maka didapat sebuah solusi bahwa informasi yang tercantum dalam form chain of study terbagi menjadi 3 lembar. Di sini nih, kasus, lokasi kejadian, hari dan tanggal, terus deskripsi kasus, nama lembaga, nama, telepon, email, tanda tangan, nama, keterangan. Pemusnahan barang bukti. Yang terakhir, saksi pemusnahan barang bukti.
Eh, Penyimpanan data yang ada yang kami gunakan di sini pada sistem ini akan menghasilkan sebuah file yang berekstensi, di mana di dalam file ini tersimpan segala macam informasi penting yang telah disimpan dalam file. Hal ini tentu saja menjadi kelemahan, di mana file ini dapat dipindah secara ilegal dan juga dapat dihapus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Data yang tersimpan dalam file ini memang eh, apa namanya telah terenkripsi dengan jenis enkripsi tertentu. Namun enkripsi file ini bisa dibuka hanya dengan menggunakan aplikasi editor seperti SQLite yang telah tersedia di internet secara gratis. Kekurangan ini eh, berdampak pada kelemahan data yang tersimpan menjadi sedikit berkurang karena hasil yang enkripsi yang dihasilkan masih dapat dibuka. Penyimpanan data pada sistem ini masih terpusat dalam satu komputer saja, padahal pada praktiknya untuk melakukan penanganan suatu tindakan kejahatan komputer, pengguna sistem lebih dari satu orang yang harus memiliki mekanisme komputer, mekanisme pertukaran data yang baik. Sistem pertukaran data antar komputer ini dibutuhkan agar mendata yang terdapat pada file agar file tersebut tidak mudah dirubah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.